Baik, kita lanjutkan lagi materi tentang HPLC. Kali ini kita sudah masuk di bagian detektor. Ada beberapa jenis detektor pada instrumen HPLC, antara lain detektor UV phase, photodiode array, fluorescence, RID, refractive index, spektrum massa atau MS, konduktivitas, dan elektrokimia. Tapi nanti saya mungkin tidak membahas semua detektor ini. Kita hanya bahas beberapa detektor yang paling banyak digunakan di dunia industri. Yang pertama, yang paling umum digunakan adalah detektor UV phase. Pada detektor UV phase ini sama prinsipnya pada spektrofotometer UV phase. Dia mendeteksi suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu, di mana pada panjang gelombang tersebut pelarut atau fase gerak yang kita gunakan tidak menyerap sinar cahaya, tidak menyerap panjang gelombang sinar pada panjang gelombang tersebut. Sedangkan senyawa yang dipisahkan, yang ingin kita analisa, jadi senyawa targetnya itu bisa menyerap cahaya dengan sinar dengan kuat, jadi memberikan sinyal yang bagus, intensitas yang bagus. Nah, sampel nanti melewati sebuah flow cell yang transparan, yang kemudian dilewati dengan sinar UV dengan panjang gelombang yang spesifik. Bedanya pada spektrofotometer UV phase yang sudah pernah dipraktekkan di kelas 3 itu menggunakan kuvet. Nah, di kuvet itu sampel masuk dan tidak ada aliran, tidak ada pemisahan. Nah, kalau pada HPLC, kuvet itu diganti dengan sebuah flow cell namanya, ya. Dia semacam pipa kaca yang transparan. Nah, nanti sampel akan masuk melewati flow cell tersebut, ya, melewati flow cell tersebut. Nah, karena ada pemisahan, maka senyawa yang lewat pun akan bergantian, ya, akan bergantian sesuai senyawa yang ada di dalam sampel. Nah, senyawa target dia harus memiliki serapan terhadap panjang gelombang yang digunakan, ya. Panjang gelombang yang digunakan itu kurang lebih 190 sampai 700 nanometer. Ya, ada dua jenis ada dua jenis detektor UV. Itu yang pertama photodiode, kemudian photodiode array detektor. Nah, kalau pada photodiode itu panjang gelombang yang digunakan itu hanya satu atau dua, ya. Tapi kalau pada photodiode array detektor itu ada beberapa panjang gelombang yang kita bisa gunakan. Jadi satu senyawa kita bisa menganalisanya pada beberapa panjang gelombang, ya. Atau mungkin jika ada senyawa yang berbeda panjang gelombangnya, kita bisa menggunakan beberapa panjang gelombang sekaligus untuk membaca senyawa yang ingin kita analisa. Seperti itu. Skemanya ini flow cell, ini skema flow cell, ya. Ini lampu D2 sebagai sumber cahaya UV. Kemudian ini flow cell transparan. Jadi ini sampel masuk, misalkan sampel masuk. Di sini ada flow cell yang transparan. Kemudian sampel keluar lewat sini. Nah, ketika senyawa itu melewati flow cell ini, ada cahaya yang dilewatkan. Jadi cahaya ini terus memancar melewati flow cell. Nah, ketika ada senyawa yang masuk, senyawa target yang masuk, cahaya ini sebagian akan diserap. Nah, yang diteruskan akan dibawa ke detektor PMT, ya, detektor PMT. Nah, ketika senyawa target itu meninggalkan flow cell, maka sinyalnya pun akan hilang. Ya, berbeda kalau pada spektrofotometer, itu kuvetnya itu cuma diam, ya, diam di suatu wadah kuvet, tempat kuvet, dilewati cahaya saja selama beberapa waktu tertentu, tidak ada pemisahan. Nah, pada HPLC ada pemisahan, jadi senyawa target tadi terpisah dengan senyawa lain. Jadi keuntungannya ketika senyawa lain terpisah, ya, serapan yang dihasilkan itu benar-benar serapan dari senyawa target yang ingin kita analisa. Seperti ini flow cell, kalau dibongkar di alatnya, bentuk flow cell itu seperti ini. Bagian yang transparan ada di sini, kalau yang ini ada di sini, ya. Sinar itu lewat sini.
Nah, ini lewat ini sinyal. Nah, ini adalah aliran sampel atau senyawa yang dianalisa. Jadi fase gerak bersama sampel itu masuk lewat sini, ya. Kalau ini lewat sini, ya. Oke. Nah, yang detektor fotodiode itu hanya menggunakan satu panjang gelombang, ya, satu atau dua, itu lewat sini. Nah, seperti ini skemanya, ya. Ini flow cell-nya, ya. Ini lampu D2-nya sebagai sumber lampu UV. Yang diteruskan di sini sampel diode ini menuju ke detektor PMT biasanya, ya, seperti itu.